Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini, kita akan membedah yang paling menakjubkan di alam semesta, bumi. Sejarah bumi berkaitan dengan perkembangan planet bumi sejak terbentuk sampai sekarang. Hampir semua cabang ilmu alam telah berkontribusi pada pemahaman peristiwa-peristiwa utama di bumi yang sudah lampau. Usia bumi ditaksir sepertiganya usia alam semesta. Hari ini, kita akan secara sistematis mendalami sejenak seperti apa bumi tempat bernaung kita ini. Semua ini berawal pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, manusia bumi mengira bumi kita adalah inti dari alam semesta. Semua planet berotasi mengelilingi bumi. Benarkah demikian? Mungkin memang pemahamannya seperti itu. Pemahaman ini berlanjut selama 1800 tahun, sampai seseorang muncul dengan pemikiran yang berbeda sekitar 500 tahun yang lalu. Orang ini adalah Nicolaus Copernicus. Copernicus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia. Dari hasil pengamatan dan perhitungan, ia menemukan bahwa besar kemungkinan tidak semua benda langit berotasi mengelilingi bumi, tetapi bumi berputar mengelilingi matahari. Lalu dia menulis sebuah buku berjudul Copernican Revolution atau Revolusi Copernicus. Dalam buku tersebut, untuk kali pertamanya disebutkan bahwa bumi kita berputar mengelilingi matahari. Pada saat itu, orang-orang tidak menerima gagasannya. Tetapi kemudian karena semakin banyak astronom yang melakukan penelitian lebih lanjut, mereka secara bertahap mulai mendapati bahwa apa yang dikatakan Copernicus itu mungkin benar. Kemudian dengan berkembangnya teori ini, orang-orang secara bertahap sampai pada gagasan bahwa bumi kita sebenarnya adalah salah satu planet biasa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Gagasan ini disebut prinsip Copernicus. Kemudian pada 1920-an, muncul lagi tokoh hebat lainnya, yaitu Edwin Hubble. Melalui teleskop astronomi, Hubble menemukan hal lain yang tidak diketahui orang, yaitu bukan hanya ada bima sakti di alam semesta ini, tetapi juga galaksi lain. Dari temuan Hubble ini kian memperjelas bahwa alam semesta ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, sehingga semakin menguatkan anggapan bahwa bumi adalah salah satu planet biasa di seluruh alam semesta. Belakangan kemudian, gagasan seperti itu berkembang menjadi teori yang disebut prinsip mediocre. Adapun yang dimaksud prinsip mediocre di sini adalah gagasan filosofis yang menyatakan bahwa jika sebuah benda diambil secara acak dari salah satu atau beberapa kelompok kategori, benda tersebut lebih mungkin berasal dari kategori yang paling banyak daripada kategori yang lebih sedikit. Tetapi ada kontradiksi atas dasar prinsip mediocre ini. Seharusnya masih ada banyak bentuk kehidupan seperti kita di alam semesta. Kemudian pada 1980-an dan 1990-an, sejumlah besar astronom dan beberapa universitas terkenal membentuk suatu organisasi untuk mencari peradaban di luar bumi. Program ini disebut SETI, yaitu nama dari sekelompok usaha terorganisir untuk mendeteksi kehidupan ekstraterestrial. Lalu bagaimana menemukannya? Cara yang paling utama adalah melalui sinyal elektromagnetik ini. Jika ada peradaban maju di luar bumi, mereka dapat mengirimkan beberapa sinyal yang teratur atau yang disengaja. Kecepatan transmisi sinyal ini sangat cepat, jadi tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari kita. Selama kita terus menerimanya, kita mungkin akan tahu ada tidaknya peradaban di luar bumi. Lagi pula, dengan teknologi observasi kita saat ini, dimungkinkan untuk mengamati tempat yang berjarak 10 miliar tahun cahaya. Jadi kita bisa menerimanya selama area terkait mengirim sinyal. Selain menerima melalui sinyal, masih ada cara lain, yaitu mengirim pesawat luar angkasa. Misalnya seperti mengirim pesawat luar angkasa mendarat di Mars, lalu menganalisis tanah di sana untuk melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Atau cara lainnya terbang keluar seperti wahana antariksa Voyager dan berputar 2 kali ketika melihat planet asing,
lalu terbang keluar lagi sampai menemukan peradaban luar angkasa. Namun program ini telah berlangsung 60 tahun sejak diluncurkan, dan sejauh ini belum atau tidak ditemukan adanya peradaban di luar bumi. Sehubungan dengan ini, para astronom bahkan lambat laun mulai curiga. Mungkinkah prinsip mediocre itu salah karena selama ini belum juga ditemukan peradaban asing? Artinya, mungkinkah bumi itu tidak biasa-biasa saja? Jika selama ini manusia sudah berusaha keras mencari tahu dan belum juga menemukan tanda-tanda adanya peradaban asing, ini wajar-wajar saja. Sekarang mari kita telusuri sejenak apa sebenarnya yang unik dari bumi kita ini. Menurut Anda, apa yang tersisa dari bumi ini jika semua kehidupan di bumi dihilangkan? Setelah semua kehidupan dihilangkan, memang masih ada batu yang tersisa di bumi, tetapi batu juga ada di Mars dan di bulan. Namun sesuatu yang tidak dimiliki planet-planet ini adalah air cair. Seperti yang diketahui, tidak ada kehidupan apapun yang dapat bertahan hidup tanpa air. Jadi air mungkin adalah syarat mutlak untuk kehidupan. Ada beberapa alasan mengapa air sangat penting bagi kehidupan. Pertama, air dapat melarutkan dan membawa nutrisi. Nutrisi ini diperlukan untuk kelangsungan hidup. Kedua, adalah kapasitas kalor jenis air yang sangat besar, dapat menyeimbangkan kestabilan suhu di bumi. Sebab mengapa perubahan suhu di bumi tidak begitu dramatis terutama karena terdapat lautan yang luas. Bandingkan dengan bulan yang tidak ada air di sana, lebih dari 200 derajat di siang hari dan minus 100 derajat pada malam hari. Ini adalah lingkungan yang tidak cocok untuk kehidupan. Sebenarnya, air tidak terlalu langka di alam semesta. Air ada di banyak tempat. Sumber utama keberadaan air di alam semesta adalah es, bukan air cair. Mengapa ada air cair di bumi? Karena jarak antara bumi dan matahari pas, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Menurut perhitungan para ilmuwan, di tempat di tata surya yang dapat memastikan adanya cairan air, daerah ini disebut zona layak huni. Zona layak huni ini sangat-sangat sempit, dan dari seluruh orbit, bumi kebetulan pas berada di zona layak huni ini. Jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, maka ia akan meninggalkan zona layak huni ini dan menjadi area seperti Venus. Demikian juga jika orbit bumi sedikit lebih besar, ia akan meninggalkan zona layak huni dan menjadi area seperti Mars. Tentu saja, air bukan satu-satunya syarat untuk kelangsungan hidup, masih banyak syarat lainnya. Para astronom telah memilahnya dan mengatakan bahwa setidaknya ada 20-an kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Saya ambil beberapa contoh. Pertama, orbit planet di sekitar bintang harus nyaris melingkar, tidak terlalu elips. Terlalu elips akan jauh jaraknya dari matahari, dan juga tidak boleh terlalu dekat dengan matahari. Kedua, planet ini harus memiliki massa yang ideal. Jika massanya terlalu besar, gravitasinya akan terlalu kuat. Sebaliknya jika massanya terlalu kecil, akan membuat segala sesuatunya melayang. Ketiga, ini adalah poin yang sangat ajaib, yaitu planet ini harus memiliki satelit yang relatif besar. Ukuran ini kebetulan pas seukuran bulan. Inilah titik keajaiban dari bulan. Sebagai sebuah satelit, bulan terlalu besar, tetapi justru sangat ideal untuk kehidupan di bumi. Lalu, apa manfaat dari bulan yang lebih besar ukurannya? Ia dapat menstabilkan sumbu rotasi bumi. Asal tahu saja, bumi memiliki sudut kemiringan. Jika tidak ada bulan, bumi akan mulai bergoyang. Dan jika bumi bergoyang, air di atasnya juga akan menjadi tidak stabil. Begitu juga dengan 4 musim dan atmosfer di bumi, semuanya akan tidak stabil. Karena ada bulan yang begitu besar, sehingga poros bumi menjadi stabil dan dapat menjaga rotasi yang stabil. Oleh karena itu, keberadaan bulan adalah untuk memastikan perbedaan 4 musim di bumi, atmosfer stabil, dan stabilitas lautan dapat memastikan lahirnya kehidupan yang kompleks di bumi. Selain itu, planet ini juga harus memiliki medan magnet yang ideal. Jika tidak ada medan magnet, atmosfer bumi tidak dapat dipertahankan
dan kehidupan di dalamnya akan dihancurkan oleh angin matahari atau sinar lainnya. Kemudian poin kelima adalah atmosfer mengandung nitrogen dan oksigen yang ideal. Rasio ini harus kurang lebih sama dengan bumi. Alam semesta dipenuhi dengan bintang seperti matahari. Planet-planet ini memancarkan sinar berbahaya, dan komposisi atmosfer kebetulan memastikan hanya sinar yang bermanfaat yang dapat mencapai bumi, sedangkan di sisanya terhalang, seperti sinar ultraviolet atau sinar yang sangat kuat seperti sinar gamma dan materi lainnya yang tidak dibutuhkan kehidupan. Dan materi yang tidak bermanfaat ini kebetulan terhalang oleh lapisan ozon. Sementara itu, kita membutuhkan cahaya. Cahaya seperti apa? Cahaya tampak. Dan kebetulan cahaya tampak ini dapat menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Menurut analisis ilmuwan, kisaran sinar yang dapat mencapai bumi di alam semesta ini, misalnya di kisaran seperti segaris kecil ini. Dan area yang bisa diterima bumi kita hanya segaris celah ini. Hanya sinar inilah yang bermanfaat bagi kita dan menembus melalui celah ini. Itulah fungsi atmosfer kita. Menakjubkan bukan? Dan satu poin lainnya yang juga menakjubkan adalah atmosfer kita transparan. Planet lain juga memiliki atmosfer, tetapi tampak keruh. Kekeruhan ini mencegah sinar matahari masuk, sehingga permukaannya tidak terlihat. Sementara atmosfer kita tampak jelas dan transparan, benar-benar menakjubkan. Secara komposisi atmosfer, seperti misalnya rasio oksigen dan nitrogen atau rasio karbon dioksida, jika berubah sedikit saja, akan segera menjadi keruh, tapi saat ini komposisinya pas, sepenuhnya transparan. Selain itu, planet ini juga harus ada proporsi yang ideal antara daratan dan lautan. Murni lautan saja juga tidak baik karena tidak stabil. Harus ada tempat yang stabil. Jika tidak ada daratan, maka sulit untuk mengembangbiakan kehidupan cerdas. Dan di samping itu, kerak bumi ini harus relatif tipis. Jika kerak terlalu tebal, tidak akan ada pergerakan kerak. Jika tidak ada pergerakan kerak, tidak akan ada berbagai reaksi kimia. Lalu apa yang akan terjadi jika tidak ada reaksi kimia? Segala jenis zat tidak dapat dihasilkan di bumi. Tanpa aneka jenis zat, tidak akan ada nutrisi dan tidak akan ada segala jenis kemungkinan. Bandingkan saja dengan bulan, keraknya tidak bergerak sehingga selama ratusan, ribuan atau puluhan ribu tahun selalu dalam kondisi seperti itu. Dengan demikian, tidak dapat menghasilkan zat baru, beda halnya dengan bumi. Kerak bumi selalu bergerak. Ketika magma dari bawah mengalir keluar dan bereaksi dengan air laut, akan menghasilkan berbagai nutrisi. Singkatnya, planet itu sendiri harus berupa planet yang hidup dan dapat bergerak. Di samping itu lagi, planet ini juga harus memiliki bintang yang ideal. Artinya, bintang tidak dapat boleh memancarkan cahaya yang terlalu ekstrim. Jika terlalu ekstrim, itu akan membunuh segalanya. Dan massa bintang ini juga tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil, harus pas seperti massa matahari. Jika terlalu besar, itu akan menarik kita dan tercabik-cabik. Sebaliknya jika terlalu kecil, kita akan melayang. Selain itu cahayanya sedikit terlalu lemah. Apalagi matahari tidak sama dengan banyak bintang lainnya, karena dapat terus memancarkan cahaya yang lembut. Sedangkan beberapa bintang lainnya tidak konstan, seperti bintang yang berkelap-kelip. Dan masalah lainnya adalah jika massa matahari terlalu besar, akan menyebabkan penguncian pasang surut. Dan celakalah jika bumi selalu menghadap matahari di satu sisi, dan planet ini harus memiliki planet super besar untuk melindunginya di sisi luar, seperti Jupiter. Jika tidak, ada banyak meteorit dan debu di alam semesta. Jika tidak ada planet super besar di luar yang melindunginya dan menyedot semua debu-debu itu, kita jelas tidak akan tahan jika 3 atau 5 meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Itulah beberapa syarat seperti tersebut di atas. Syarat lainnya adalah, bumi kita tidak hanya harus berada di zona layak huni di tata surya, tetapi juga di Bima Sakti. Dari perspektif Bima Sakti, ada tempat-tempat yang layak huni untuk kehidupan, juga tempat-tempat yang tidak cocok untuk kehidupan. Jika terlalu dekat dengan pusat Bima Sakti yang dipenuhi dengan planet-planet besar dan semuanya dalam jarak yang sangat dekat,
Maka jika bumi seukuran bumi berada di tempat itu, akan tersedot oleh planet lain dan akan menabrak planet lain, atau karena terlalu terang, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya malam dan kita akan terbakar sampai tewas. Sementara itu juga tidak boleh terlalu jauh dari pusat galaksi. Semakin jauh dari galaksi, semakin ringan materialnya, sehingga sulit untuk membentuk beberapa elemen logam berat. Bumi membutuhkan inti besi. Sulit untuk membentuk unsur besi di tempat yang jauh dari galaksi, sehingga menurut kondisi ini, para ilmuwan telah menghitung zona layak huni. Zona layak huni ini juga sangat sempit, dan bumi kebetulan pas berada di zona yang cocok ini. Dan zona layak huni ini tidak berkelanjutan. Galaksi ini memiliki serangkaian kaki. Bumi tidak bisa berada di kaki ini, karena di sana ada banyak supernova yang bisa meledak kapan saja, dan banyak meteorit yang berterbangan. Bumi bisa saja hancur jika berada di sana. Oleh karena itu, dari perspektif seluruh galaksi, bumi jelas merupakan tempat terbaik di antara yang terbaik. Artinya belum pernah menemui bumi yang sesempurna ini. Itulah beberapa syarat dengan kondisi seperti itu. Coba bayangkan sejenak, jika dari setiap kondisi ini, menurut kita, ya bumi memiliki probabilitas sekitar 1/10 di alam semesta, maka dari puluhan kondisi yang digabungkan ini, seberapa rendah kemungkinan akan menghasilkan bumi? Ini bisa disebut 1/10 juta triliun. Apa konsepnya? Di seluruh galaksi kita terdapat sekitar 100 miliar bintang. Artinya, peluang lahirnya bumi di seluruh galaksi hanya 1/100 juta. Dibutuhkan galaksi sebesar Bima Sakti untuk dapat melahirkan bumi. Dan dari perhitungan ini, kita hanya memperkirakan secara kasar. Katakanlah setiap kondisi dihitung 1/10, tetapi dari beberapa kondisi itu, jelas tidak akan ada 1/100 atau bahkan 1/1000-nya, seperti misalnya air cair. Meski kita mencari ribuan planet juga sulit untuk menemukan sebidang lautan luas di atasnya. Misalnya, atmosfer transparan seperti yang disebutkan sebelumnya ini, sulit untuk menemukan satupun di antara ribuan planet. Lagi pula ini hanya beberapa kondisi yang kita simpulkan. Mungkin masih ada persyaratan atau kondisi lain. Jadi pada akhirnya, Anda akan merasa betapa bersyukurnya kita memiliki bumi yang serba pas secara prasyarat di seluruh alam semesta. Jadi dari sudut pandang ini, atau dengan kata lain, bumi adalah satu-satunya eksistensi di alam semesta. Jadi kita tinggal di salah satu planet paling menakjubkan di alam semesta. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa bumi ini begitu istimewa? Itu karena kita telah mengamati alam semesta. Kedengarannya wajar, tetapi sebenarnya sangat tidak normal. Artinya mengapa kita dapat mengamati alam semesta? Pernahkah terlintas dalam benak Anda? Seperti misalnya atmosfer kita ini transparan, yang tidak hanya berpengaruh apakah cahaya bisa masuk, tapi dampak langsungnya adalah apakah kita bisa melihat keluar. Di planet lain manapun, dan meski memiliki atmosfer, permukaan, lautan, dan segala sesuatu lainnya, namun jika atmosfernya buram, kita tidak dapat melihat bagian luarnya. Ini salah satunya. Lainnya adalah, di seluruh galaksi ini, di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, bumi kita kebetulan tidak berada di kaki galaksi itu. Jika kita berada di kaki galaksi itu dan terhalang oleh debu, maka kita tidak akan bisa melihat alam semesta dengan jelas. Semuanya berkilau dan tampak buram berkabut. Apa yang berkabut itu? Debu di alam semesta. Jika debu ini diterangi oleh bintang, ia akan bersinar dan menyelimuti planet Anda, sehingga Anda tidak dapat melihat bagian luar. Sedangkan bumi kebetulan berada di tempat ini, di mana tidak ada sesuatu penghalang apapun, tidak ada debu atau apapun, semuanya bersih. Anda dapat melihat sejauh yang Anda inginkan. Sebenarnya, ini jauh lebih langka daripada beberapa syarat atau kondisi zona layak huni yang saya sebutkan tadi, yaitu bumi bukan hanya planet yang sangat ideal untuk kehidupan, tetapi juga planet yang sangat cocok untuk mengamati alam semesta. Inilah sebabnya mengapa kita tertarik pada alam semesta. Apa jadinya jika tidak dapat melihat alam semesta? Jelas tidak akan tumbuh minat apapun. Lalu, mengapa kita perlu mengamati alam semesta? Ini terkait dengan sebab mengapa manusia itu eksis.
Jika hanya ada kucing dan anjing atau hewan lain atau tumbuh-tumbuhan di bumi, tidak ada artinya bagi mereka melihat alam semesta. Dari sudut pandang ini, maka jelas dengan sendirinya sangat wajar dengan keberadaan manusia di bumi. Coba kita selami lebih jauh tentang manusia. Kita adalah satu-satunya makhluk di bumi yang dapat mengamati, berpikir, menganalisa, dan menjelajahi alam semesta, dan satu-satunya makhluk di bumi yang dapat memahami hukum alam semesta. Apa yang disebut hukum alam semesta ini adalah hukum fisika. Kita sekarang mengerti tentang lubang hitam atau semacamnya. Para astronom itu menggunakan perhitungan ini, sehingga menjadi tahu seberapa besar massa suatu benda langit atau seberapa jauh jaraknya dari kita. Ini adalah beberapa hukum dasar alam semesta, dan kita sebagai manusia dapat memahami hal-hal seperti ini. Faktanya, hal-hal seperti inilah yang merupakan sebab utama mengapa banyak fisikawan terkenal mulai percaya pada Tuhan di usia senja. Seperti misalnya Galileo, Newton, Einstein, Tesla, dan tokoh terkemuka lainnya. Para tokoh ini mengemukakan gagasan di usia senja. Menurut mereka, alam semesta mungkin diciptakan oleh suatu kecerdasan yang mirip dengan kecerdasan manusia. Mengapa? Jika kecerdasannya sepenuhnya beda dengan kita, maka kita tidak akan dapat memahami hukum alam semesta. Dengan adanya pemahaman ini menyiratkan bahwa pola berpikirnya sama dengan kita ketika diciptakan. Kalau tidak, kita tidak bisa memahaminya sama sekali, seperti mekanika kuantum misalnya. Mekanika kuantum, kita hanya bisa mengamati tapi tidak mengerti. Kenapa ia bisa membuat kita terjerat? Bagaimana ia mentransmisikan sinyal? Kita sama sekali tidak dapat memahaminya, setidaknya sampai saat ini. Namun secara makroskopis, kita dapat memahaminya. Artinya penciptaan alam semesta ini dilakukan dalam dua bagian. Bagian dari penciptaan secara makroskosmos ini mirip dengan kecerdasan kita. Sementara penciptaan secara mikroskosmos sepenuhnya berbeda dengan kecerdasan kita. Itu diciptakan oleh sekelompok orang lain. Kemampuan memahami dan menjelajahi alam semesta tidak akan pernah muncul melalui evolusi alam, karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelangsungan hidup. Jadi keberadaan manusia itu pasti mengandung makna yang sangat istimewa. Maknanya terletak pada alam semesta, yaitu kita dilahirkan untuk alam semesta, bukan untuk bumi. Jadi kesimpulannya, keberadaan bumi dan eksistensi manusia bukanlah suatu kebetulan. Itu sengaja diciptakan untuk suatu tujuan, dan tujuan ini kemungkinan besar terkait erat dengan alam semesta. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.